Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim EJIS dari SMA Negeri 1 Meganti, Gresik, Jawa Timur mengikuti lomba EJIS dengan kategori inovasi pembelajaran dan kurikulum angkat 21 dengan judul Solar Charging Gadget sebagai solusi sumber energi ramah lingkungan. Perkenalkan, saya Fanandi Asari. Saya Ahmad Tidal Sudaimansyah. Saya Arif Rahman Hakim. Kurikulum nasional melalui kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penguatan kompetensi abad 21, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran IPA di SMA dapat dilakukan melalui pendekatan STEM dan proyek Solar Charging Gadget yang memudahkan siswa menerapkan konsep sains, melatih keterampilan, serta meningkatkan kesadaran akan energi terbarukan. Tujuan inovasi ini adalah mengembangkan metode pembelajaran inovatif berupa SDG, meningkatkan pemahaman siswa, mendukung pelaksanaan pembelajaran berorientasi STEM, dan menumbuhkan kepedulian siswa akan energi terbarukan. Sasaran inovasi ini adalah guru dan siswa SMA Negeri 1 Meganti serta lingkungan sekolah. Mekanisme untuk melakukan inovasi ini adalah desain sistem, memilih komponen, kemudian dirakit komponen tersebut, lalu melakukan uji sistem, dan yang terakhir SDG siap digunakan. Untuk aspek materi yang akan dilakukan pada STG kali ini yaitu energi dan energi terbarukan pada pelajaran fisika dan kimia kelas 10, yaitu mengenai materi struktur atom dan nanoteknologi pada mata pelajaran kimianya. Untuk aspek keterampilan yang dikembangkan pada abad 21 kali ini yaitu dengan adanya inovasi ini adalah kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah siswa dapat diasah lebih dalam. Dan ketercapaian dalam pelaksanaan inovasi adalah yang pertama, peningkatkan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menerapkan inovasi ini sendiri. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir STEM. Dan yang terakhir adalah terciptanya prototipe SDG ini sendiri. Untuk kendala dalam pelaksanaan inovasi kali ini adalah yang pertama adalah alat dan bahan. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan yang mempengaruhi kinerja panel surya. Untuk pelaksanaan inovasi SDG kali ini membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak. Yang pertama adalah pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, serta siswa itu sendiri. Dan tidak lupa terdapat juga perguruan tinggi serta orang tua dan masyarakat. Baik, ada beberapa hal yang saya lanjutkan. Yang pertama terkait dengan maksud dan gerakan pada umumnya. Yang pertama adalah tentang panel surya yang bisa kita lihat di depan. Ini adalah alat untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Kemudian berikutnya adalah baterai. Di sini ada dua baterai penyimpanan, sehingga nanti ketika telah diubah menjadi energi listrik, kemudian akan disimpan dalam baterai ini. Kemudian yang ketiga adalah konsep dari komunikasi atau USB ini, di mana nanti bisa mentransfer energi yang telah diubah atau disimpan dalam baterai, kemudian bisa disalurkan di dalam HP. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan metode yang digunakan ada beberapa. Yang pertama adalah kita menggunakan metode prototyping. Jadi kita desain terlebih dahulu miniaturnya, kemudian alatnya ini. Kemudian berikutnya kita lakukan rangkai. Jadi merangkai alat-alat yang akan kita ujikan seperti itu, mulai dari biasa, kemudian juga nanti ada sistemnya ini terdiri dari panel surya dan baterai, kemudian ada USB untuk mengubah energi ini. Kemudian berikutnya kita lakukan metode simulasi. Ya, baik kita tunjukkan misalnya ini sudah ada kabel USB ya dari USB yang ada di sini, kemudian kita hubungkan di HP. Nah, setelah kita hubungkan di HP ini, nanti energi yang tersimpan di dalam baterai ini akan tersalurkan di dalam HP ini, sehingga nanti menambah daya yang ada di HP ini. Kemudian berikutnya nanti kita lakukan metode pengumpulan data. Apa yang kita kumpulkan datanya? Yang pertama adalah daya yang dihasilkan dari baterai ini. Berapa daya yang dihasilkan setelah mendapatkan energi dari panel surya seperti itu. Yang terakhir adalah nanti ada metode analisis dan evaluasi. Analisis maksudnya apa? Kita cek apakah ini sudah lengkap atau belum. Kemudian nanti evaluasi yang perlu kita perbaiki apa. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan rencana implementasi. Ya, untuk saat ini kita masih menggunakan metode ini. Kemudian nanti untuk rencana pengembangan ke depan, ya, maka bakal kita kembangkan semacam alat seperti itu untuk mengubah energi surya itu menjadi energi listrik yang praktis, artinya bisa digunakan di